Dari tepi ibu kota, inilah Ringside, saluran podcast tinju bersama sumber-sumber terpercaya. Halo sahabat Ringside, dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan kami, Marco dan Bung Sinon Manulang. Kita kembali akan berbincang-bincang di acara podcast Ringside pada edisi hari ini. Pada episode sebelumnya kita berbicara tentang Elias Pikal, di mana ada pertandingan, salah satu pertandingan yang luput dari perhatian para wartawan saat itu sebelum Eli menjadi juara dunia. Dan hari ini kita akan kembali berbincang mengenai salah seorang petinju yang cukup fenomenal di eranya ya saat itu, yakni Thomas Americo, petinju asal Timor Timur atau sekarang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Dia berasal dari Timor Timur dan dia adalah petinju yang sebelum Eli menjadi juara dunia sudah mendapat kesempatan untuk menjadi juara dunia dengan menantang Saul Membi. Dan ini mungkin bisa diceritakan oleh Bung Finon sendiri. Bung Finon, gimana Bang? Hari ini kan bicara Thomas Americo lagi. Ya, Bung Marco Tampu Bolon, kita kembali mengulang dengan percakapan yang berbeda ya tentang Thomas Americo yang sudah berlalu, yang telah meninggal. Ya, mendiang ya. Ini mendiang. Di mendiang ya, tewas dalam sebuah perang saudara di Timor Timur yang sekarang menjadi negara Timor Leste. Iya. Tentang Thomas Americo itu ada ya hal-hal yang menarik di mana orang atau wartawan atau reporter yang tidak meliput pertandingan Thomas Americo kecuali ini ada kecualinya ya kecuali Finon Manulang yang sangat bersejarah itu di Banyuwangi di mana lawan Thomas Americo Jimmy Sinantan itu dokter harus datang ke ruang ganti pakaian untuk menyuntik Jimmy Sinantan agar terbius dan tidur. Oh ya, Bang, sebelum kita melanjutkan ke cerita itu, maksudnya kita coba kembali lagi sedikit mengulas Thomas Americo ya. Thomas Americo ini petinju kelahiran Timor Timur di era tahun 90-an ya, 80-an ya, 80 ke 90 ya. Dan dia saat itu Timor Timur atau Timor Leste saat ini masih menjadi bagian dari Indonesia. Jadi boleh dikatakan saat itu adalah Thomas merupakan petinju Indonesia, boleh dikatakan begitu Bang Finon ya? Ketika masih aktif ya. Oke, nah Thomas Americo ini dikenal sebagai salah satu petinju yang cukup fenomenal karena di episode sebelumnya juga kita pernah bicara bahwa dia itu punya kebiasaan yang tidak mau duduk dalam interval dari satu ronde ke ronde yang lain. Thomas Americo memilih untuk berdiri, itu kita bicarakan dalam episode sebelumnya. Dan Thomas Americo menjadi petinju Indonesia pertama yang mendapat kesempatan untuk menjadi juara dunia, benar nggak, Bang Finon? Thomas Americo yang pertama melawan Saul Membi. Saul Membi ya. Dia petinju Indonesia pertama ditandingkan dalam kejuaraan dunia. Oke. Jauh sebelum Elias Pikal ya. Elias Pikal muncul sebagai Elias Pikal. Itu Thomas Americo menantang Saul Membi kejuaraan dunia WBC kelas welter junior di Istora Senayan. Itu tanggal hari Minggu hari Sabtu ya, tanggal 29 Agustus 1981. Thomas Americo kalah dalam pertandingan 15 ronde. Nah, ini sebenarnya Thomas Americo ini munculnya dari mana, Bang? Maksudnya tiba-tiba dia menjadi pusat perhatian di dunia tinju Indonesia, itu gimana ceritanya nih Bang? Ya, punya sejarah. Thomas Americo itu berasal dari Bobonaro, sebuah kabupaten di Timor Timur. Adalah seorang tentara. Saya kenal tentara ya, almarhum Felix Kilim Sidabalok.
bertugaslah beliau ke Timur Timur, Oke. melihat Thomas Americo, seorang pemuda yang lugu, diseludupkanlah, ini berdasarkan pengakuan tidak balok kepada saya, Ya. untuk bisa membawa Thomas Americo ke Indonesia. Oke, berarti saat itu dia Beliau, tapi kan saat itu Timur Timur masih bagian dari Indonesia, bukan? oh ya, tapi usia 17 tahun ke bawah Oke. dilarang meninggalkan Timur Timur. Oh, Artinya saat itu ada dimasukkan, aturan seperti itu. ya, Oke, ada oke. aturan. Sudah balok memasukkan Thomas Americo ke dalam box, ke dalam peti, diperiksa. Itu dia menjawab amunisi. Loloslah dia ke Malang dan bertandinglah dia di Malang. Suasana namanya Suasana Arema Malang dengan pelatihnya itu Cipto Murti. Cipto Murti dari sana kemudian direkrut oleh Bapak Sugiono, Ya. Ebes Malang, masuklah ke Gajayana, Sasana Gajayana Malang. Di Ya, oke. Pemda Malang. Itu Oke, sejarahnya. berarti sebelum 17 Thomas Americo istilahnya udah dibawa dari Timur Timur ke Malang untuk Malang, ya. diasah sebagai petinju ya, karena memang di sana ada terlihat bibit Thomas Americo sebagai petinju atau seperti apa, Bang? Memang sudah terlihat di Timur Timur itu. Ini luar biasa, ini sudah balok ini ya, sudah meninggal orangnya. Oh, oke. Kolonel, pangkat terakhir kolonelnya, dan saya memberikan penghormatan terakhir di makam pahlawan Bandung. Oke. Meninggal beliau. Ini orangnya bukan orang petinju, tapi memiliki insting, perasaan yang luar biasa. Dia melihat Thomas Americo mempunyai bakat tinju dan dibawa dan jadi. Itu satu. Kemudian dia dapat lagi satu namanya Gil Roberto Santos, sekarang di Timor Leste. Dia bawa lagi dari Timur Timur ke Indonesia dan menjadi juara juga. Oke. Itu berbeda ya, mungkin perasaan, feeling, melihat Insting ya, padahal sebenarnya bukan petinju ya. Iya. Bukan. Oke, Instingnya beliau. akhirnya dibawa ke Gajayana Malang. Oke. Nah, sampai di sana ditanganin atau berlatih di Sasana. Ya, Sasana dari Cipto Murti, lepas ke Abu Dori, ya, Abu Dori atau Kailola, pelatih Kailola, kemudian diteruskan oleh Abu Dori, kemudian dia menantang juara OPBF, Asia Pasifik, ya, OPBF itu Asia Pasifik, Asia dan Australia. Australia masuk ke Indonesia setelah keluar dari Eropa, masuk ke Asia. Yang disebut OPBF. Nah, Bang, kan mungkin banyak yang belum sama sekali, mungkin di seumuranku juga sebenarnya banyak yang nggak pernah atau belum pernah melihat secara langsung pertandingan Thomas Americo ya. Nah, Abang bisa memberi gambaran nggak seperti apa sih sebenarnya permainan atau Thomas Americo ini di atas ring? Dan dia main di kelas kalau nggak salah junior welterweight ya? Ya, kelas welter junior ya. Dia terlalu tinggi ya. Tinggi. Oh, dia petinju yang jangkung. 80 ya, jangkung 180, kemungkinan itu besar, itu bisa. Tapi badannya kurus. Dia bisa di kelas welter junior 60,3. 180 dengan 63,5. 180 cm dengan berat 63 ya, kurus. Ya, kurus. Kelas menengah. Menengah, ya. Paling tidak bisianya di kelas 70 ya, Bang ya. Ya, 72. Ya, 72 di atas. Tetapi badannya kurus ya, dan berisi, kering, dan dia beratnya itu tidak pernah, hanya 63,5. Makanya kelas welter junior atau kelas ringan super. Ya. Disitulah dia bertanding. Kemudian dia merebut gelar OPBF di Surabaya. Kemudian politik dalam olahraga masuk, di mana Thomas Americo dari Timur Timur, seandainya Thomas Americo bisa menjadi juara dunia, itu akan berpengaruh sangat besar, sangat luas bagi Indonesia di mata internasional. Tetapi sayang ya, pertandingan itu 15 ronde, dia kalah angka. Lawan Sol Membi ya? Thomas Americo, ya, lawan Sol Membi. Nah, Bang, sebelum pas melawan Sol Membi, ini sebenarnya memperebutkan gelar lowong atau seperti apa, Bang? Maksudnya dalam artian menantang ya, berarti Sol Membi menantang sebagai juara bertahan. Nah,
gimana sampai bisa bertemu dengan Thomas Americo gitu loh dari Indonesia, Sol Membi jauh-jauh, terus ketemunya dari Indonesia gitu. Thomas Americo ini kan Iya. di mana bagaimana tinju bisa mendunia. Iya. Orang melihat Thomas Americo, bakatnya yang luar biasa. Dia kan saat itu masih juara OPBF kalau nggak salah kan, masih si Thomas Americo kan masih juara OPBF ya ketika dia bertanding melawan Sol Membi. Nah, apakah saat itu rankingnya juga di WBC udah ada di atas atau memang ini ada kesepakatan? Ada kesepakatan dalam WBC. Setiap orang yang menjadi juara OPBF dia berhak masuk 3 besar. Nah, itu sampai sekarang mungkin sudah tidak berlaku ya, sudah. Iya. Jadi artinya ketika dia juara OPBF dia muncul di peringkat 3 besar, ranking 3 besar WBC, dan itu ketika Sol Membi memilih lawan dia pun akhirnya masuk menjadi pilihan ya. Berarti kemungkinan itu adalah choice ya, pertandingan choice. Jadi dia dipilih ya. Ya, pilihlah yang mungkin ya, dipilih yang ringan ya. Tidak mandatori ya, tidak mandatori ya, tidak wajib ya, tidak pertanding wajib, pilih yang ringan. Dia lihat mungkin Thomas Americo belum mendunia ya, diterima pertandingan itu. Dan bagaimana permainan Thomas Americo? Thomas Americo sesuai dengan postur tubuhnya yang tinggi, tentu dia sudah pasti mengandalkan jab street yang lain daripada yang lain. Thomas Americo adalah feinting. Feinting itu bergaya berpura-pura, menggertak-gertak. Gerakan tipu, menipu lawan. Gerakan tipu ya, gerakan. Iya. Terkenal, dan itu sangat diperlihatkan Thomas Americo ketika berhadapan dengan Sol Membi. Baik, ya. Nah, yang satu lagi yang aku pernah baca dan juga pernah dengar itu bahwa Sol Membi ini sosok yang bermulut besar lah, dikatakan berani menebar cywar kepada lawan gitu, termasuk ketika melawan Sol Membi juga sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan saat jumpa pers juga Sol Membi menunjukkan bahwa dia adalah lebih baik daripada Sol Membi. Thomas Americo menunjukkan dia lebih baik daripada Sol Membi. Gimana menurut Bang Finon? Apakah benar memang Thomas Americo ini sosok yang memang kontroversial, sosok yang memiliki lidah tajam saat jumpa pers sebelum pertandingan? Kalau dibilang kontroversial, ya itu Thomas Americo temperamental ya. Gampang tersinggung ya, tetapi hatinya sangat baik, dan saya pernah ke rumahnya itu sampai tangannya memukul kursi saking marahnya. Ya, itu saya juga berterima kasih diterima Thomas Americo di rumahnya di Jalan Manggar, Malang ya. Kita bertemu, makanya saya sangat mengenal istrinya ya, karena kita ada berapa jam di rumah itu. Iya. Sangat temperamental tapi rendah hati, dan satu kita bertanya dia bisa menjawab 1000 jawaban. Ya, berarti memang sosok yang suka bercerita ya, sosok yang suka berbicara ya. Suka berbicara ya. Tapi berbicaranya juga kita sering tidak dapat menganggap pembicaranya itu terlalu jauh ya, kemana-mana lah, melebar gitu ya. Kemana-mana ya, padahal itu sangat menarik sekali. Iya, baik, kita kembali ke arena tinju. Dalam artian Thomas Americo menantang Sol Membi ini adalah puncak kejayaan, puncak karirnya dia lah ya, puncak popularitasnya dia. Thomas Americo saat menantang Sol Membi, orang semua matanya tertuju ke pertandingan ini karena berstatus sebagai kejuaraan dunia gitu. Sayangnya Thomas Americo akhirnya kalah 15 ronde dalam pertarungan 15 ronde, kalah angka dan gagal menjadi juara dunia. Nah, setelah itu apa yang terjadi, Bang Finon, dengan Thomas Americo? Kembali dari bawah ya. Dia bertanding lagi ya lagi di Jakarta lawan Australia. Itu tidak ada teman-teman wartawan yang mensupport Thomas Americo, semua mencibir Thomas Americo. Kenapa, Bang? Karena permainannya juga memukul lalu membalikkan tubuh. Tidak. Dan stamina mungkin ya, itu kan membalikkan tubuh di pelanggaran. Pelanggaran ya di dalam tinju. Ulang-ulang melakukan pelanggaran, tapi tidak ada warning dari wasit.
sehingga itu teman-teman wartawan juga tidak suka. Tapi sebenarnya itulah gaya Thomas Americo yang memiliki tangan jab street yang sangat luar biasa, dan itu belum ada petinju Indonesia sebaik jab streetnya Thomas Americo, itu harus diakui. Ya, baik. Lah, kembali ke cerita Abang tadi, Bang. Sebelum bertemu dengan Sol Membi, bahwa Thomas Americo ini juga banyak bertanding melawan petinju-petinju lokal, dan ada salah satu yang sampai harus ditenangkan gitu karena usai pertandingan melawan Sol Membi. Itu gimana ceritanya, Bang? Ini setelah dia gagal kejuaraan dunia itu kan tanggal 29 Agustus 1981. Oh, ini kejadiannya setelah gagal kejuaraan dunia, ya. Setelah kejuaraan dunia, ya. 3 tahun kemudian, 3 tahun setelah gagal kejuaraan dunia, dia dipanggillah ke Banyuwangi oleh promotor ayah angkatnya, yaitu Sida Balok. Bertandinglah Thomas Americo di Banyuwangi, di Gor Mojopanggung namanya, ya, Banyuwangi. Yeah. Kalau kita menyebut Banyuwangi, tentu pasti orang ingat dengan Minak Jinggo. Banyuwangi ini, ya, sejarah Banyuwangi melahirkan banyak petinju, Bang, ya. Jinggo, ya. Tapi di Banyuwangi iklim tinjunya bagus, Bang, di Banyuwangi. Banyuwangi bagus, tapi kan tidak ada menggerak. Ini sejarah tinju Banyuwangi itu digerakkan oleh seorang tentara. Namanya Sida Balok. Oh, yang beliau, tadi yang membawa Thomas Americo. Yang membawa Thomas Americo dari Timur Timur, ya. Timur Timur. Beliau berpangkat kapten ketika itu, menjabat sebagai kasih intel Kodam Banyuwangi. Beliaulah yang melahirkan sasana tinju pertama kali di Banyuwangi, dan pertama kali tinju profesional berlangsung di Banyuwangi. Itu berlangsung pada tanggal Oktober tahun 1984. Baik. Berarti berapa itu? 37 tahun lalu. Setelah Thomas Americo bertanding kejuaraan Indonesia, ya. Iya. Kejuaraan Indonesia di bawah naungan ring official Komisi Tinju Indonesia, kelas welter junior. Sebagai juara, Thomas berhadapan dengan penantang Jimmy Sinantan. Ini Jimmy Sinantan luar biasa, ini Slugger. Ya, Jimmy Sinantan. Ini sangat terkenal. Tinju pro pasti mengenal Jimmy Sinantan. Itu aslinya dari Jawa Barat. Bandung. Kemudian pindah masuk ke pro, masuk ke Jawa Timur, Surabaya. Ya, kalau Bandung saya ingatnya Tia Koswara. Ada sama yang dulu Alfarizi Jawa Barat juga, ya. Alfarizi Jawa Barat. Itu luar biasa. Siapapun belum pernah melihat komersialisasi Alfarizi. Iya. Alfarizi, Rahman Kili-Kili, tipikal permainannya mirip-mirip, sangat menghibur di atas ring. Sampai sekarang. Nggak ada yang ini, ya, nggak ada yang melanjutkan jejak dan gaya permainan dua petinju itu. Sayang nasib keduanya terakhir tragis, ya. Keduanya sudah mendiang. Baik, kita kembali ke ini, Bang Sinon, ke Thomas Americo, ya. Berlawan Jimmy Sinantan dari Jawa Barat. Sinantan itu pertandingannya itu, ya, di Gor Mojopanggung, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, itu dipromotori oleh FK Sida Balok, kejuaraan Indonesia. Jimmy Sinantan kalah. Kalah angka atau kalah? Kalah angka, 12 ronde. Ya, 12 round. 12 ronde, kalah angka. Jimmy Sinantan protes ke Dewan Juri, ya, Dewan Juri ke official ring, ya. Tetapi tidak ada menanggapi Jimmy Sinantan. Dianggap angin lalu, dianggap sudah nggak berguna barangkali, sehingga Jimmy Sinantan marah ke kamar ganti. Ganti dia mengamuk dengan tangan kosong memukul tembok berkali-kali. Abang lihat langsung kejadian itu, Bang. Abang lihat kejadiannya. Sampai disuntik pun melihat. Oh, berarti Abang ada di lokasi kejadian saat itu. Di lokasi kejadian, ya. Melihat kejadian itu, masuk kamar ganti, istrinya. Akhirnya mereka bercerai. Istrinya ada, ya, istrinya Jimmy ada, anaknya 2 juga ada.
bapaknya Jimmy Sinantan juga ada di sana, pelatihnya Swatman juga ada di sana, nggak bisa mengatasi. Nggak bisa mengatasi. Tapi saat pertandingan sendiri sebenarnya seperti apa Bang Finon? Apakah memang Pertandingan itu berlangsung? Thomas Americo menang angka, ya. Ya. Walaupun kita lihat itu tetap dia menang angka. Tetapi Oke. Dari pandangan sebagai sudut netral juga sebenarnya dia menang angka ya. Thomas Americo. Tetapi pada ronde ke-7 Ya. Jimmy Sinantan melukai pelipis Thomas Americo. Oke. Dipanggillah dokter. Ini sebenarnya pelanggaran. Dokter itu tidak boleh mengobati luka. Ya, Dokter hanya bisa tinju hanya boleh menghapus dan meminta berhenti dan dilanjutkan seperti itu Bang Finon ya. Ya. Ya, menghapus darah itu maksudnya ya. Darah bukan di luka, di bawah luka. Ya. Ya itulah mungkin yang membuat seharusnya dia menang TKO kalau menurut aku. Kalau itu pertandingan dihentikan ya akibat alasan luka yang sudah terlalu berbahaya, dokter kan berhak untuk mengajukan untuk pertandingannya dihentikan. Ya, ke wasit kan, tapi tidak bisa mengobati luka, hanya bisa membersihkan darah yang ada di bawah luka. Ya. Jadi kalau membersihkan luka darah itu kan dokter hanya menghapus darah yang di bawah luka, bukan dalam luka. Iya. Tetapi dokter ketika itu sudah menghapus darah yang ada menetes dari luka Thomas Americo, sehingga darah pun berhenti, pertandingan dapat diteruskan dan Jimmy Sinantan kalah angka. Itulah yang diprotes. Dia protes karena kenapa dokter bertindak terlalu jauh dengan mengobati atau menghentikan marah, mengamuklah dia di sana dan tidak ada yang bisa menghentikan. Tahu dokter datang. Iya. Dokternya kecil, saya ingat sekali. Pakai baju putih, pakai kacamata. Cepat-cepat menyuntik Jimmy Sinantan, itu yang disuntik itu tangannya ya. Jimmy Sinantan. Tapi Jimmy Sinantannya nggak melakukan perlawanan ya, dia mau juga disuntik. Enggak, Jimmy Sinantan hanya memukul tembok. Masih dia masih memukul tembok. Siapa-siapa. Ya, tidak mau ganggu siapa-siapa. Enggak, maksudnya memukul tembok. Maksudnya ketika dokter datang akan disuntik, Jimmy dia udah tenang. Udah enggak Ketika dokter datang, Jimmy disuruh duduk. Oh, dia mau. Jimmy mau ya. Oke. Di atas kursi Jimmy mau, di atas meja Jimmy mau duduk, disuntik dan tidak 5 menit, mungkin sekitar 2 menit kali ya, Jimmy lemas, dibius lah Jimmy. Itulah kisah Jimmy dibius oleh seorang dokter pertandingan supaya tidak mengamuk. Itu kenapa Bang bisa sampai, maksudnya semengamuk itu gitu loh, maksudnya kan protes ya biasa sih, petinju kan protes sering ya, maksudnya apalagi ketika kalah angka, karena biasanya kalah angka itu kadang subjektif, penilaian wasitnya dianggap terlalu subjektif, dia protes, tapi kan sampai tidak bisa dihentikan ini kan sebuah fenomena atau sebuah kejadian yang agak sulit juga ya kita terima gitu loh, maksudnya pelampiasannya. Kalau Jimmy ya setelah kasus Banyuwangi, ketemulah saya dengan Jimmy dan dia hanya mengatakan kepalanya panas. Dan memang ini petinju slugger yang memukul gong to gong fight, memukul dengan apa aja sehingga kepalanya juga banyak kena pukul, panas sehingga koslet ya. Ketika bertanding dia koslet. Dalam tinju itu ada kejadian seperti itu ya? Ya, ada kejadian seperti itu ya, kalau dipukul dia mengalami gangguan. Iya. Karena setiap petinju itu kalau bertanding jangan langsung tidur. Iya. Tapi mereka biasa kompres. Tapi menarik juga ketika setelah kejadian itu, Abang masih pernah ketemu dengan Jimmy Sinantan dan berbicara mengenai kejadian ini, dan dia jelaskan kepada Abang. Dia bilang dia tidak tahu apa-apa ya. Aku tak tahu itu, cuma yang aku tahu kenapa aku dikasih kalah. Oh, oke. Jimmy nggak tahu dia disuntik. Oh, dia nggak tahu? Nggak tahu. Yang dia tahu, dia dinyatakan kalah. Dan dia bilang, seharusnya aku menang. Karena itulah aku mengamuk. Mungkin karena itulah aku mengamuk, dia bilang gitu. Iya. Tanya lagi, Jem,
waktu itu dia disuntik oleh dokter. Oh, aku tak ingat. Oh, dia nggak ingat ya sama sekali. Nggak ingat. Kenapa? Dia nggak ingat. Dia ingat tuh dia marah karena kalah. Iya, iya. Tapi ketika disuntik dia nggak tahu ya. Setelah sadar juga dia baru nggak tahu. Dia ini nggak tahu. Ketika dia disuntik dia nggak tahu. Mungkin setelah sadar apa istrinya bercerita atau orang tuanya atau anaknya mungkin ya. Tapi selain banyak wartawan yang menyaksikan kejadian itu, Bang. Itu yang menyaksikan kejadian itu cuma satu-satunya Finon Manulang. Oh, oke. Tapi kalau yang lain maksudnya official pertandingan pasti ada yang tahu kejadian itu ya. Mungkin enggak ya, itu wasit hakimnya sudah merasa selesai, buat apa lagi ngurus. Oh, berarti yang paling tahu itu adalah keluarga dari Jimmy Sinantan dan juga istrinya dan anaknya Pak, ya itu aja. Anaknya. Lah, yang manggil dokter sebenarnya yang manggil dokter siapa, Bang? Enggak tahu ini siapa ini. Apakah anaknya yang dua anaknya kan dua ikut dalam tuh. Apakah anaknya yang dua ini ataukah ayahnya Jimmy Sinantan yang memanggil dokter? Kita nggak tahu. Itu bukan dokter pertandingan, bukan dokter. Ya, dokter pertandingan. Oh, oke. Dokter pertandingan datang menyuntik Jimmy Sinantan, kemudian lemas, dibius ya, supaya tidak mengamuk. Oke. Dibius lah Jimmy Sinantan. Kalau tidak dibius, itu mungkin akan lebih parah lagi ya. Dia akan mengamuk. Itu tentang sejarah pertandingan tinju. Itu pertandingan tinju profesional pertama di Banyuwangi. Oke. Tuh yang digelar oleh promotor Sida Balok. Luar biasa ya. Maksudnya itu sangat langka sekali ya, petinju harus disuntik belum pernah ya. Obat penenang belum setelah ya. belum. Bisa jadi ini satu-satunya Jimmy Sinantan yang harus disuntik oleh seorang dokter supaya tidak mengamuk. Belum pernah melihat petinju yang kedua. Ini kasusnya sudah 37 tahun yang lalu ya, 37 tahun 84 sampai 2002, berarti sudah 37 tahun berlalu baru Jimmy Sinantan satu-satunya yang dokter datang menyuntik sampai lemas dan tertidur. Oke. Jadi sangat jarang ya kasus kejadian seperti itu. Tapi sebelumnya sama sekali belum pernah ada, Bang ya. Maksudnya setelah itu juga nggak ada juga yang sampai harus seperti itu. Belum pernah lihat dan belum pernah mendengar. Baru satu-satunya Jimmy Sinantan. Dan itu nanti ya itu nanti akan mengisi halaman sejarah tinju yang akan ditulis oleh Finon Manulang. Oke. Itu ada di sana. Iya, jadi sahabat Ringside, Bang Finon ini adalah wartawan senior ya, wartawan yang cukup sudah lama sekali menggeluti atau menulis meliput mengenai tinju di Indonesia maupun di luar negeri ya. Umumnya mayoritas adalah dalam negeri. Jadi dia sudah banyak punya pengalaman dan juga menyaksikan berbagai kejadian di dunia tinju tanah air, dan rencananya akan menulis buku mengenai sejarah tinju Indonesia yang saat ini lagi digarap. Jadi kita tunggu aja sampai bukunya selesai, nanti kita akan umumkan juga biar sahabat Ringside bisa dapat atau bisa beli buku ini. Kita mudah-mudahan bisa cepat selesai, dan kembali saya sampaikan bahwa jangan lupa mengunjungi situs rondeaktual.com yang digarap oleh Bang Finon Manulang ini. Jadi di sana banyak cerita, berita mengenai tinju, mengenai sejarah-sejarah tinju, mengenai perkembangan dunia tinju tanah air, bisa disaksikan atau dilihat di situs rondeaktual.com. Baik, Bang Finon. Jadi ya, itu tadi cerita soal Thomas Americo. Salah satu pertandingan terunik atau pertandingan teraneh Thomas Americo, di mana lawannya harus disuntik dengan obat penenang untuk menenangkan karena mengamuk setelah pertandingan. Tidak mengamuk. Iya, ya, itu melawan Jimmy Sinantan di Banyuwangi. Nah, selain itu, ya. Selain petinju, Thomas Americo adalah seorang promotor
Thomas Americo pernah mempromotori dirinya sendiri Oh, pernah. bertanding di GOR Pulau Sari Malang. Lah, berarti dia jadi promotornya, dia petinjunya Ya. juga. Dia manajernya juga. Dia manajernya juga. Ya, itu pada tahun 1986. Berarti Ya. boleh dikatakan kalau dia menang nggak dapat bayaran, karena kan dia promotornya. Ya, dia semua, dia petinjunya, pelatihnya, Itu ada dia, atas- manajernya dia, promotornya dia. Atas dasar apa, Bang? Thomas Americo mau memutuskan menjadi seorang promotor, manajer, dan sekaligus petinju yang tampil pada pertandingan yang dipromotori oleh dirinya sendiri. Diri sendiri. Ya kan, kalau di tinju ini ada orang berani keluar uang, yang penting dia bahagia, senang, dan ada juga orang Oke. keluar uang di tinju, yang penting dia terkenal. Terkenal bisa jadi pilkada ikut dan bisa kemana-mana. Oh, jadi sebenarnya itu adalah untuk mendongkrak popularitasnya ya, karena memang Ya, tapi karena nggak ada promotor yang bersedia menampilkan Thomas Americo lagi, akhirnya dia dia jadilah promotor. sendiri dan mencari lawan. Ya sebenarnya sparring partner yang dibayar lah istilahnya ya. Jadi kan sebenarnya kan Ya, ini kan itu- sparring partner yang Ya. dikemas dalam bentuk pertunjukan, karena kan ya dia petinjunya, dia yang promotornya, manajernya, ya ini sabuknya juga dia juga yang nyediain nanti. Kalau nggak apa, Iya. bisa aja dia yang nyediain gitu. Di GOR Pulau Sari Malang. Kalau Tiga. Anda pendengar siapa saja yang mengikuti tinju profesional, itu pasti ingat yang namanya GOR Pulau Sari Malang. Itu sangat legendaris. Semua petinju-petinju top Indonesia, Elias Pulau- Pikal, Monot, Nur GOR Pulau Budha, Sari Malang. Pohan. Itu di mana, Bang? Pulau Sari- Bukan yang di Gajayana, Jalan- Bang? Bukan. Bukan, beda lagi dengan yang Gajayana. Gajayana Beda kan ada lagi, sasana juga ya, iya. sasana tinju Sana di itu Gajayana. itu di bawah itu. Hmm. Balai kota. Oke, tapi ini Kalau gornya ya. GOR Pulau Sari itu di agak atas, dan sekarang ketika saya ke sana GOR Pulau Sari sudah lenyap. Oh, udah nggak ada lagi. Di GOR Pulau Sari ini juga dulu ada sasana tinju juga. Tidak ada, dia hanya GOR. Hanya GOR, tempat Juga bertanding GOR, tinju ya. Tempat bertanding, Oke. termasuk juga penampilan AK zaman dulu ya, yang kalau Ucok Arhab ngerok, ya mainnya di Pulau Sari. Oh iya. Berarti Itu sangat terkenal. Malang ini memang dari dulu salah satu kiblat dari tinju nasional ya, Bang ya. Malang. Ya, Malang luar biasa. Malang luar biasa. Malang itu semangatnya bertinjunya luar biasa dan penontonnya luar biasa. Pertandingan tinju di Malang tidak ada yang mengharap tiket gratis. Bayar ya. Hebatnya di situ. Sama kayak Pertandingan sama tinju kayak di Malang ya. tidak harus beli tiket. Oke. Itu hebatnya Malang. Dan kalau di tempat lain kan mungkin mengharap dikasih Tiket gratis. minta lagi satu lagi. Iya. Malang tapi bukan hanya di tinju ya, di sepak bola juga ketika Arema Sepak bola Arema itu bertanding, kalau ya mereka Arema bayar. bertanding, itu Mereka kan bayar. tidak ada yang Gratis. tiket gratis. Mereka bayar. Ya itu Itu budaya semua- yang cukup lekat dengan Malang ya. Mereka berbayar gitu loh. Jadi mereka bayar untuk menyaksikan timnya bertanding. Begitu juga di tinju. Jadi kalau cerita Bang Finon, mereka juga bayar gitu loh untuk menyaksikan tinju. Nah, kalau sepak bola zamannya Persema Malang nggak pernah itu penontonnya 1.000-2.000. Iya. Berarti ini Itu tinju bayar semua Bang ya di Malang ya. Mas Tinju Eko. bayar semua. Dan itu sering kejuaraan sering digelar di Kota Malang. Sering sekali. Elias Pikal main di sana 3 kali. Dan Sekali dia menang, sekali main kalah di Malang. Ya, Iya. itu Monot, apalagi Monot. Ini Monot legenda tinju. simpan dulu Bang, jangan dikeluarin semuanya. Nanti kita bicara soal Monot satu-satu. Kita kupas sini Thomas Americo. Thomas Americo akhirnya bertanding di GOR Pulau Sari Malang ya. Dengan dia jadi promotor, petinju sekaligus manajer. Ini pertandingan terakhirnya Bang enggak? Pertandingan terakhir mungkin ya. Tapi Iya. enggak ya, mungkin tidak. Masih ada Dia pertandingan lainnya, tapi sebenarnya ini sudah di Borussia. akhir penghujung karirnya lah ya. Sebenarnya sudah di penghujung karirnya Thomas Americo kalau nggak salah. Ya, di umur masih umur di bawah. Oh belum. 30. Oh malah sebenarnya Nah, masih cukup panjang. potensial ya. Oke. Ya. Aku pikir tadi udah mulai Bahkan- mau masuki era-era pensiun, terus ya bikin tinju sendiri, jadi promotor, jadi manajer, dan jadi petinjunya. Aku pikir
udah mau masukin masa pensiun, tapi ternyata masih panjang juga setelah itu, setelah pertandingan itu masih panjang ya pertandingan Thomas Americo. Dia masih bertanding ke Jakarta, masih bertanding oke. Masih. Cuma kan ketika itu promotor tidak mau menandingkan Thomas Americo, sehingga dia pun harus menjadi promotor sendiri. Kenapa tidak mau menampilkan Thomas Americo? Kan dia udah penantang juara dunia. Bayarannya pun beda. Sementara promotor kita kan memang terbatas uangnya, mau bayar Thomas Americo pun harus tidak sama dengan pertandingan besar. Iya. Oke. Nggak dia tampil jadi promotor. Nggak, istilahnya nggak ada yang mampu bayar lah ya, nggak ada yang mampu bayar Thomas Americo untuk bertanding karena dia udah sempat melawan juara dunia, jadi levelnya juga udah naik jadi kelas level dunia berbeda ya. Harga pun berbeda. Jadi dia promotor juga kalau mau bayar Thomas Americo ketika itu mungkin ya tidak hitungan ratusan ribu lagi, udah jutaan, udah mahal. Iya, baik. Jadi itu tadi sahabat Ringside. Jadi Thomas Americo, kita sedang mengulas beberapa perjalanan Thomas Americo di tinju Indonesia ya, karena dulu Timur masih menjadi bagian dari Indonesia, jadi dia masih bertanding di atas nama Indonesia juga ya, Bang Finon ya, ketika juga melawan Sol Membi juga masih atas nama Indonesia. Nah, dia adalah salah satu petinju yang memang cukup populer di era 80-90-an di Indonesia gitu. Dan kita tidak membahas lebih jauh mengenai kelanjutan atau setelah masa pensiun dari Thomas Americo, karena kita tahu bahwa Thomas Americo sudah mendiang ya, sudah meninggal dunia, dan ini ada berkaitan dengan isu politik lah. Kita nggak mau terlalu jauh ke sana. Ya, kita tidak mau terlalu jauh ke sana karena semua pasti akan punya pilihan dan punya argumentasi tentang pilihannya, dan juga versi-versi yang mungkin berbeda, versi yang ya kita tidak punya kemampuan untuk bisa berbicara dan mengungkap fakta sejauh itu gitu loh, karena di sini saya juga tidak pernah bertemu langsung dengan Thomas Americo, sementara Bang Finon juga hanya bersinggungan mengenai tinju. Jadi di luar itu kita tidak akan membicarakan di sini ya. Jadi yang kita tahu adalah saat ini sudah mendiang. Jadi apapun itu, yang pasti Thomas Americo pernah populer di tinju Indonesia dan juga pernah menantang juara dunia, dan itu luar biasa gitu loh saat itu ya. Sebelum era Elias Pikal menjadi juara dunia, Thomas Americo sebenarnya sudah nyaris atau punya peluang untuk menjadi juara dunia saat berhadapan dengan juara WBC Sol Membi. Sayang kalah 15 ronde dan tidak pernah duduk selama interval dari satu ronde ke ronde lain. Benar kan Bang Finon ya? Ya, satunya petinju di Indonesia dan di dunia kan hanya Thomas Americo yang tidak pernah duduk. Di jam interval. Iya. Jam interval ronde. Padahal, dan itu bukan orang kan dulu ketika Thomas Americo kalah tidak mau duduk di Istora Senayan, orang menyebut pikirannya jadi miring. Bilangnya itu berdasarkan instruksi dukun. Ada. Orang kan pikiran jadi miring melihat Thomas Americo tidak mau duduk. Padahal Thomas Americo itu berdasarkan pengakuan dia di rumahnya Jalan Manggar Malang. Oke, ini catat nih sahabat riset ini. Ya. Wah, nah ini yang fakta sebenarnya berdasarkan pengakuan Thomas Americo bahwa dia tidak mau duduk itu karena apa, Bang? Mual. Ya, kalau dia duduk, dia itu naik, dia akan mual, dia akan mau muntah. Oke. Itu yang membuat dia tidak mau duduk, bukan main dukun. Iya. Orang-orang yang tempo hari ya di tahun itu banyak ditulis Thomas Americo di instruksi dukun tidak mau duduk. Itu kan salah besar. Iya. Bodoh sekali kan orang yang mengatakan seperti itu. Dan berdasarkan, ini saya ulangi lagi, berdasarkan pengakuan Thomas Americo kepada Finon Manulang di Jalan Manggar, Malang, Jawa Timur, dia sengaja tidak mau duduk karena kalau dia duduk
dia akan mual dan muntah, nggak kuat, tidak tahan. Oke. Tapi dalam tinju boleh ya Bang ya, tidak duduk Boleh, saat tidak ada larangan untuk duduk. kewajiban harus duduk ya, tidak ada kewajiban untuk harus duduk saat interval dari satu ronde ke ronde yang lain. Baik. Dan ketika dia bermain tidak mau duduk lawan Saul Membi, Thomas Americo juga tidak duduk ketika lawan Jimmy Sinantan. Thomas Americo juga tidak mau duduk ketika bertarung dengan Bongo Candy 12 ronde. Okay. Thomas Americo juga tidak mau duduk ketika bertanding dengan lawan-lawan yang lain termasuk di Gor Pulosari. Wih, ya. Jadi itu tadi bagi yang selama ini bertanya-tanya kenapa Thomas Americo tidak mau duduk saat bertanding, karena memang ada perasaan mual gitu loh. Jadi kita nggak tahu seperti apa prosesnya. Tapi yang dirasakan dari pengakuan almarhum atau mendiang Thomas Americo kepada Bang Finon, dia mual kalau duduk saat bertanding gitu lah. Dan terakhir Thomas Americo bertanding terakhir di daerahnya di Dili ya, di Stadion Municipal Dili, bertanding 4 ronde melawan Tarasing dari Surabaya. Dia juga tidak duduk. Oke. Di hadapan penonton sendiri dia tidak duduk. Memang nggak bisa duduk kalau Thomas Americo bertanding. Ya. Bukan dibuat-buat, bukan dikarang-karang. Bukan sombong, bukan sombong, apalagi orang bilang sombong, angku. Waduh, itu salah besar. Itu karena memang ada sesuatu yang memang membuat dia mual kalau duduk saat bertanding ya, harus berdiri. Dan ya dia yang paling tahu badannya juga sih, Bang. Ya kan? Dia yang ngerti. Dia tahu dia makanya berdiri. Itu yang terakhir tadi saya ulangi lagi. Dia terakhir bertanding di stadion sepak bola, lapangan sepak bola, Stadion Municipal Dili. Abang kesana nonton? Kesana ya. Itu kita kesana melihat Thomas Americo. Makanya kita tahu, kita melihat ya, tidak orang menuduh Thomas Americo sombong, angku, tidak mau. Bukan. Itu salah besar. Berarti saat itu ya 80-90-an itu tinju itu memang cukup populer ya Bang ya. Ya, ini terlihat kan dari antusias wartawan ya untuk datang meliput gitu loh. Sampai ke Dili juga Abang masih liputan gitu loh. Ya, ke sana ya, dan waktu itu memang itu benar-benar era buat Finon Manulang berkarya sebagai di jurnalistik, meliput tinju ini. Hampir setiap minggu tuh keluar dari kantor, itu dibiayai oleh kantor, dikasih uang. Ya, untuk perjalanan ya. Kita dapat uang saku perjalanan, dapat honor, dapat ya. Istilahnya masih menjanjikan ya. Olahraga tinju. Olahraga pers ya, perusahaan pers, koran itu sangat masih memandang tinju sebagai salah satu tinju laku dijual. Populer, iya. Sekarang boro-boro Bang. Waduh, tinju kalau susah deh. Sekarang ada ronde aktual. Ya. Ronde aktual tinggal tinju. Tentang tinju Indonesia. Orang nggak kenal. Aku dulu terakhir, aku rutin nulis tinju itu waktu masih di koran. Dulu masih di Indopos itu, yaitu tinju Indosiar setiap Kamis. Rabu, saya lupa Rabu apa Kamis. Kamis, ya. Rabu timbang badan, Kamis pertandingan. Rabu timbang badan. Setiap minggu itu masih ada, makanya kita masih kenal lah. Jadi masih Daud Chino masih main di Kejurnas, masih udah ketemu dengan kita. Saya masih sempat. Ya itu tadi Tia Koswara, terus apa itu Dan Mogot ya? Dan Mogot saat itu. Iya. Masih siapa? Ada Pak Nusri Rihina, wasit senior. Iya, masih ketemu lah. Dulu masih zamannya Bopi, harus ngambil izin dulu ke Bopi sebelum bertanding. Ya kan, di mana, di Senayan. Iya, setiap mau pertandingan kan harus ada izin dulu tuh dari Bopi dulu. Nah itu, tapi sekarang udah jarang Bang, udah nggak ada. Tinju ada tapi ya udah nggak serutin dulu sih. Kita lah yang memang suka tinju ini, kita yang ngangkat lah sekarang. Iya, kalau orang lain kan udah nggak mau. Iya, kita aja lah, kita cerita aja soal tinju ini biar tahu nanti ada yang tertarik lagi kan. Wah, ternyata tinju pernah besar gitu. Marco Tampu Bolon ini kan juga ini sebenarnya sangat luar biasa ya, ada ronde aktual ya. Finon Manulang menulis tentang tinju Indonesia, bukan tinju luar negeri loh. Ini bedanya di situ. Ini tinju Indonesia. Tidak ada orang yang mau melihat tinju Indonesia.
Iya, iya. Tentang tinju Indonesia kecuali Finon Manulang. Ini merupakan pengabdian, ya, pengabdian Finon Manulang kepada dunia tinju. Makanya petinju-petinju Indonesia itu selalu kita tulis. Ya. Tidak setiap hari, tapi hampir itu 60 atau 70 banding 30%. 70 banding 30. Iya. Jadi itu dia, sahabat Ringside. Jadi kalau kalian memang senang tinju, tidak ada salahnya dan pasti bagus. Kunjungin aja ke Ronde Aktual. Di rondeaktual.com juga informasinya sangat lengkap. Benar yang dikatakan oleh Bang Finon, dia menulis mengenai tinju, utamanya atau mayoritas tinju dalam negeri itu hampir setiap hari gitu. Jadi Ya, teman-teman atlet juga ya, kalau ketemu Bang Finon ya beri akses lah, untuk wawancara, untuk foto dan segala macam. Biar ini ini juga tinju juga, iklim tinju di tanah air gitu loh. Ketika masih ada yang memberitakan ya, kan, berarti kan ini keringat. sekarang udah ada yang Iya. antri ya, yang antri itu David Koswara ya, Ini David Koswara itu masih hubungan sama Tia Koswara? Masih. Masih? Oh, enggak ya, beda. Beda, Bukan. cuman Tia Koswara Bandung, David Koswara ini dari Jawa Tengah. Oh, dulu yang Bandung itu ada Tia Bang. Koswara. Sasana yang terkenal Itu apa Bang ya? Cobra. Itu Cobra itu Ada. Asep Rosadi. Asep Itu Rosadi. anak buah Iya. bagus. Bang, kapan-kapan bolehlah kita ke Ya, Bandung, Rosadi. ke Ya, tempat Cobra. Asep Cobra. Dia punya petinju dulu yang Yulio Moro. Cepi. Yulio Moro. Dolman. Iya, Yulio Moro dulu itu adalah, yang aku ingat itu adalah rival Daucino. Yulio Moro. Satu-satunya petinju yang pernah, petinju Indonesia yang aku lihat sangat sulit dikalahkan oleh Daucino saat masih ini ya, belum seperti sekarang yang masih di Indonesia, itu ya Yulio Moro. Ya. Ketika bertanding lawan Yulio Moro, iya, saat tanding lawan Yulio Moro itu Daud itu hampir dibilang nggak menang KO gitu loh. Ya. Dia menang angka pasti, menang angka. Karena Yulio Moro itu wah bagus. Aku bilang ya ini sayang aja nggak ada yang melirik gitu loh, promotor gitu. Saat itu Yulio Moro itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tapi Red Cobra Bandung, iya kalau nggak salah itu Yulio Moro. Itu wah, Bandung Red Cobra, kalau Jakarta tuh Bulungan. Iya ya, Jawa Barat ya. Untuk bela diri juga hebat. Iya. Jawa Barat kan hebat-hebat. Untuk bela diri itu ya mulai dari Jawa Barat kemarin kan di PON menguasai. Iya, tarung derajat. Jadi, sampai ada yang masuk PON segala kan, tarung derajat dari sana terus ke tinju Bandung gitu. Padahal kalau secara kultur, secara ini biasanya kan sopan-sopan ya, orang Bandung kan, orang Jawa Barat kan ya sopan gitu, halus gitu. Tapi kalau di dunia bela diri merajain gitu loh. Yang bela diri ini lagi apa, yang keras gitu loh, tinju, tarung derajat, yang kayak gitu-gitu kan mereka, wah, gue bilang bukan main di Jawa Barat sebenarnya. Tantangan besar ya mereka. Iya. Olahraga yang tantangan besar dan berprestasi. Iya. Jawa Barat itu luar biasa. Asep, iya bener tuh, itu legendaris banget tuh, Asep Sudrajat ya Bang ya. Asep Rosadi. Asep Sudrajat. Asep Rosadi. Nah, jadi pelatihnya Red Cobra Bandung. Aduh, itu masih ada Bang sampai sekarang ya? Iya Mas, ya, mungkin udah enggak ya. Oh, udah enggak? Masa Bang? Tikar ya. Kan Sasana udah gulung tikar. Asep Rosadinya juga udah nggak ngelatih lagi. Belum tahu ya, mungkin masih. Tapi kan dulu juga sebenarnya belum tua banget kalau si Asep Rosadi kan dulu waktu masih jadi pelatih juga masih usia berapa ya dulu ya, masih sempat aku lihat. 70 ya. Iya, tapi bisa jadi sih udah 70, udah tua ya, udah ini ya. Tapi menarik itu, bisa kapan-kapan kita kalau ada waktu bisa main inilah ke Red Cobra Boxing Camp. Aku tuh pengen sebenarnya ngunjungin sasana legendaris itu, Red Cobra, Bulungan oke lah, KPJ Bulungan kan dekat gitu. Terus yang Gajayana Bandung, Gajayana Malang, terus Saung Galing tuh terkenal. Terus Garuda Jaya. Terus yang satu lagi yang punya Jenderal Tayyip di Bali apa? Jenderal Tayyip itu Mirah. Tapi itu baru sih Bang ya, Mirah ya. Itu Mirah itu berdiri kira-kira tahun 80. Oh, udah lama ya? Udah lama. Udah Jenderal Tayyip yang pegang apa sebelumnya atau meneruskan Jenderal Tayyip ya? Jenderal Tayyip. Dari awal ya. Jenderal Tayyip itu datang ke Surabaya meminta
Sajid Alvarado supaya mewakili Mira Silver Bali. Mira Silver Bali. Kalau punyanya keluarga Bahari apa bang? Yang di Bali juga? Itu Cakti. Oh ya Sandra Cakti. Muka Tinju Indonesia itu. Ya. Yang Daniel Bahari. Iya, Banyak pengen sih, petinjunya. menarik sih itu kita bikin podcast juga di sasana-sasana legendaris itu. Kalau di yang paling masih sekarang masih aktif ya KPJ sih ya, KPJ terakhir pernah kesana juga masih ada si Little semacam Holmes, itu Little ya, Holmes. ya Little Holmes semacam markas ya. Mhm, Siapa iya. aja boleh datang ke sana, siapa aja pelatih member ke sana, nanti muridnya datang dilatih di sana. Iya. Nanti yang dapat uang itu kan pelatih membernya. Iya. Dari sentral KPJ Bulungan itu. Orangnya Iya. terbuka, Anto Baret. Ini Anto Baret tokoh pemuda ini. Iya. Teman yang enak diajak bicara. Pemusik paling top KPJ, yang KPJ berarti Anto Baret. Anto Baret KPJ. Itu tidak bisa dipisahkan. Musik jalanan Anto Baret sangat legendaris. Iya, kita kayaknya bisa bang, kapan-kapan kita ajak podcast lah teman-teman yang berada di balik tinju ini tapi yang jarang terekspos gitu loh. Maksudnya ya kayak KPJ gitu kan, mereka melahirkan petinju-petinju juga, Red Cobra, Sawung Galing, yang gitu-gitu. Kan selama ini kan kita tahu adalah produk-produk yang udah jadi gitu loh. Chris John, Docino, ketika terus ya Elias Pikal, Nico Thomas dan segala macam yang petinjunya aja yang dikenal gitu loh. Maksudnya mereka itu kan lahir dari terlupakannya campnya ya. Iya, walaupun mungkin dari camp ini tidak banyak juara dunia atau petinju yang memang sempat berkesempatan untuk menjajal kejuaraan dunia, tapi ada mereka dengan berdirinya sasana-sasana ini juga sebenarnya menjaga iklim tinju di tanah air juga tetap terjaga saat itu gitu loh. Jadi itu nggak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi kita kan selama ini kan sorotan kamera itu kan hanya ke petinju yang udah naik di ring yang levelnya udah cukup tinggi gitu loh. Maksudnya level yang udah kejuaraan dunia, udah apalagi belakangan ini gitu loh. Kalau tingkat kejurnas orang udah malas sebenarnya, nggak terlalu tertarik gitu loh. Tapi kan kalau terus terang aja, kalau tingkat kejurnas ya itu orang membacanya capek, lelah. Tapi kalau orang yang sudah punya nama, orang maunya Daud Yordan. Makanya inilah tadi saya katakan bahwa pengabdian abadi Finon Manulang menulis tinju Indonesia melalui ronde aktual. Apakah sudah terlupakan? Kalau itu tidak kita tulis sudah terhapus. Makanya kita sekarang kita tambahin lagi nih dengan adanya podcast Ringside ini, kita akan coba menggali lagi cerita. Menyemangati ya tinju pro Indonesia. Bagi yang pengen mau tidur gitu kan, bisa dengarkan, tetakin aja handphonenya terus dengerin ceritanya sembari mau tidur. Jadi kayak kita bercerita aja nih sama Bang Finon, mengenang nostalgia era keemasan tinju di tanah air. Kita akan kupas satu-satu gitu. Itu baik Bang Finon, ini udah cukup lama juga kita berbincang nih, udah 30 menit lebih. Dan kalau kita lanjutkan ya nggak ada habisnya juga sebenarnya, sampai besok juga kita bisa mengulas tinju tanah air yang memang pernah jaya dan pernah sangat mengharumkan nama bangsa gitu. Itu banyak sekali kisah-kisah yang menarik bisa kita bahas. Tapi kita akan pecah-pecah lah, kita satu-satu. Nanti besok episode berikutnya kita akan berbicara topik yang menarik juga. Jangan kemana-mana, sahabat Ringside. Tetap bersama kami mendengarkan kisah-kisah ini. Jangan lupa subscribe dan juga klik tombol loncengnya kalau kata YouTuber sekarang. Kenapa? Karena nanti informasi terbaru dari episode terbaru akan langsung bisa Anda ketahui. Jadi itu dia. Terima kasih Bang Finon atas bincang-bincangnya hari ini. Bung Marco, kita nanti ketemu lagi. Berkarya. Iya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu Bang Finon. Salam sehat, salam olahraga, dan salam tinju. Sampai jumpa. Halo sahabat Ringside, dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan kami, Marco dan Bung Finon Manulang.
kita kembali akan berbincang-bincang di acara podcast Ringside pada edisi hari ini. Pada episode sebelumnya kita berbicara tentang Elias Pikal, di mana ada salah satu pertandingan yang luput dari perhatian para wartawan saat itu sebelum Eli menjadi juara dunia. Dan hari ini kita akan kembali berbincang mengenai salah seorang petinju yang cukup fenomenal di eranya ya saat itu, yakni Thomas Americo, petinju asal Timor Timur atau sekarang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Dia berasal dari Timor Timur. Dia adalah petinju yang sebelum Eli menjadi juara dunia sudah mendapat kesempatan untuk menjadi juara dunia dengan menantang Saul Membi. Dan ini mungkin bisa diceritakan oleh Bung Finon sendiri. Bung Finon, gimana Bang? Hari ini kan bicara Thomas Americo lagi. Ya, Bung Marco Tampu Bolon, kita kembali mengulang dengan percakapan yang berbeda ya tentang Thomas Americo yang sudah berlalu, yang telah meninggal. Ya, mendiang ya. Tewas ini mendiang. Di mendiang ya, tewas dalam sebuah perang saudara di Timor Timur yang sekarang menjadi negara Timor Leste. Iya. Tentang Thomas Americo itu ada ya hal-hal yang menarik di mana orang atau wartawan atau reporter yang tidak meliput pertandingan Thomas Americo kecuali ini ada kecualinya. Ya. Kecuali Finon Manulang. Satu yang sangat bersejarah itu di Banyuwangi, di mana lawan Thomas Americo, Jimmy Sinantan itu dokter harus datang ke ruang ganti pakaian untuk menyuntik Jimmy Sinantan agar terbius dan tidur. Oh ya, Bang, sebelum kita melanjutkan ke cerita itu, maksudnya kita coba kembali lagi sedikit mengulas Thomas Americo ya. Thomas Americo ini petinju kelahiran Timor Timur di era tahun 90-an ya, 80-an ya. 80 ke 90 ya. Dan dia saat itu Timor Timur atau Timor Leste saat ini masih menjadi bagian dari Indonesia. Jadi boleh dikatakan saat itu adalah Thomas merupakan petinju Indonesia, boleh dikatakan begitu Bang Finon ya. Ketika masih aktif ya. Oke, nah Thomas Americo ini dikenal sebagai salah satu petinju yang cukup fenomenal karena di episode sebelumnya juga kita pernah bicara bahwa dia itu punya kebiasaan yang tidak mau duduk dalam interval dari satu ronde ke ronde yang lain. Thomas Americo memilih untuk berdiri, itu kita bicarakan dalam episode sebelumnya. Dan Thomas Americo menjadi petinju Indonesia pertama yang mendapat kesempatan untuk menjadi juara dunia, benar nggak, Bang Finon? Thomas Americo yang pertama melawan Saul Membi. Saul Membi ya. Dia petinju Indonesia pertama ditandingkan dalam kejuaraan dunia. Oke. Saul Membi. Jauh sebelum Elias Pikal ya. Elias Pikal muncul sebagai. Elias Pikal. Itu Thomas Americo menantang Saul Membi kejuaraan dunia WBC kelas welter junior. Di Istora Senayan itu tanggal hari Minggu hari Sabtu ya, tanggal 29 Agustus 1981 Thomas Americo kalah dalam pertandingan 15 ronde. Nah, ini sebenarnya Thomas Americo ini munculnya dari mana, Bang? Maksudnya tiba-tiba dia menjadi pusat perhatian di dunia tinju Indonesia, itu gimana ceritanya nih, Bang? Ya, punya sejarah. Thomas Americo itu berasal dari Bobonaro, sebuah kabupaten di Timor Timur. Adalah seorang tentara. Saya kenal ya, tentara ya, almarhum Felix Kilim Sidabalok. Bertugaslah beliau ke Timor Timur, melihat Thomas Americo, seorang pemuda yang lugu, diseludupkanlah, ini berdasarkan pengakuan Sidabalok kepada saya, untuk bisa membawa Thomas Americo ke Indonesia. Oke, berarti saat itu tapi kan saat itu Timor Timur masih bagian dari Indonesia, bukan?
Oh ya, tapi usia 17 tahun ke bawah Oke. dilarang meninggalkan Timor Timur. Oh, Artinya saat itu ada dimasukkan, aturan seperti itu. ya, Oke, ada oke. aturan. Sudah balok memasukkan Thomas Americo ke dalam box, ke dalam peti, diperiksa. Itu dia menjawab amunisi. Loloslah dia ke Malang dan bertandinglah dia di Malang. Suasana namanya Suasana Arema Malang dengan pelatihnya itu Cipto Murti. Cipto Murti dari sana kemudian direkrut oleh Bapak Sugiono, Brebes, Malang, masuklah ke Gajayana, Suasana Gajayana Malang. Iya, oke. Pemda Malang. Itu Oke, sejarahnya. berarti sebelum 17 Thomas Americo istilahnya udah dibawa dari Timur Timur ke Malang untuk diasah sebagai petinju ya, karena memang di sana ada terlihat bibit Thomas Americo sebagai petinju atau seperti apa Bang? Emang sudah terlihat di Timur Timur itu? Ini luar biasa, ini sudah balok ini ya, sudah meninggal orangnya. Kolonel, pangkat terakhir kolonelnya, dan saya memberikan penghormatan terakhir di makam pahlawan Bandung. Meninggal beliau. Ini orangnya bukan orang petinju, tapi memiliki insting, perasaan yang luar biasa. Dia melihat Thomas Americo mempunyai bakat tinju dan dibawa dan jadi. Itu satu. Kemudian dia dapat lagi satu namanya Gil Roberto Santos, sekarang di Timor Leste. Dia bawa lagi dari Timor Timur ke Indonesia dan menjadi juara juga. Itu berbeda ya, mungkin perasaan, feeling, melihat insting ya, padahal sebenarnya bukan petinju ya. Iya. Bukan. Oke, akhirnya beliau dibawa ke Gajayana Malang. Oke. Nah, sampai di sana ditanganin atau berlatih di Sasana. Ya, Sasana dari Cipto Murti lepas ke Abu Dori ya, atau Kailola, pelatih Kailola, kemudian diteruskan oleh Abu Dori, kemudian dia menantang juara OPBF Asia Pasifik ya. OPBF itu Asia Pasifik, Asia dan Australia. Australia masuk ke Indonesia setelah keluar dari Eropa, masuk ke Asia yang disebut OPBF. Nah, kan mungkin banyak yang belum sama sekali, mungkin di seumuranku juga sebenarnya banyak yang nggak pernah atau belum pernah melihat secara langsung pertandingan Thomas Americo ya. Nah, Abang bisa memberi gambaran nggak seperti apa sih sebenarnya permainan atau Thomas Americo ini di atas ring? Dan dia main di kelas kalau nggak salah junior welterweight ya? Ya, kelas welter junior ya. Dia terlalu tinggi. Ya, dia petinju yang jangkung. Ya, jangkung 180, kemungkinan itu besar, itu bisa. Tapi badannya kurus. Dia bisa di kelas welter junior 60,3. 180 dengan 63,5. 180 cm dengan berat 63 ya, dan kurus. Ya, kurus. Kelas menengah. Menengah, iya. Ya. Paling tidak biasanya di kelas 70 ya, Bang ya. Ya, 72 ya, 72 di atas. Tetapi badannya kurus ya, dan berisi, kering, dan dia beratnya itu tidak pernah, hanya 63,5. Makanya kelas welter junior atau kelas ringan super. Ya. Disitulah dia bertanding. Kemudian dia merebut gelar OPBF di Surabaya. Kemudian politik dalam olahraga masuk, di mana Thomas Americo dari Timor Timur, seandainya Thomas Americo bisa menjadi juara dunia, itu akan berpengaruh sangat besar, sangat luas bagi Indonesia di mata internasional. Tetapi sayang ya, pertandingan itu 15 ronde dia kalah angka. Lawan Sol Membi ya. Thomas Americo ya, lawan Sol Membi. Nah, Bang, sebelum pas melawan Sol Membi, ini sebenarnya memperebutkan gelar lowong atau seperti apa, Bang? Maksudnya dalam artian menantang ya. Berarti Sol Membi sebagai juara bertahan. Nah, gimana sampai bisa bertemu dengan Thomas Americo gitu loh, dari Indonesia? Sol Membi jauh-jauh, terus ketemunya dari Indonesia gitu. Thomas Americo ini kan di mana bagaimana tinju bisa mendunia.
Iya. orang melihat Thomas Americo, bakatnya yang luar biasa. Dia kan saat itu masih juara OPBF kalau nggak salah kan, masih si Thomas Americo kan masih juara OPBF ya ketika dia Iya. bertanding melawan Sol Membi. Nah, apakah saat itu rankingnya juga di WBC udah ada di atas atau memang Ada ini kesepakatan. oh Ada kesepakatan dalam WBC, setiap orang yang menjadi juara OPBF oke dia oke berhak masuk 3 besar. oke Nah, itu sampai sekarang mungkin sudah tidak berlaku ya, sudah. ya. Jadi artinya ketika dia juara OPBF dia muncul di peringkat 3 besar, ranking 3 besar WBC, dan itu ya, ketika Sol Membi memilih lawan dia pun akhirnya masuk menjadi pilihan ya. Berarti kemungkinan itu adalah choice ya, pertandingan choice. Jadi dia dipilih ya. Ya, pilihlah yang mungkin ya, dipilih yang ringan ya. Tidak mandatori ya, tidak mandatori ya, tidak wajib ya, tidak pertandingan wajib, pilih yang ringan. Dia lihat mungkin Thomas Americo belum mendunia ya, diterima pertandingan itu. Dan bagaimana permainan Thomas Americo? Thomas Americo sesuai dengan postur tubuhnya yang tinggi, tentu dia sudah pasti mengandalkan jab street. Yang lain daripada yang lain Thomas Americo adalah feinting. Feinting itu bergaya berpura-pura, menggertak-gertak. Oh, oke. Gerakan tipu, menipu lawan. Gerakan tipu ya, gerakan. Iya. Sangat terkenal, dan itu sangat diperlihatkan Thomas Americo ketika berhadapan dengan Sol Membi. Baik, ya. Nah, yang satu lagi yang aku pernah baca dan juga pernah dengar itu bahwa Sol Membi ini sosok yang bermulut besar lah, dikatakan berani menebar cywar kepada lawan gitu, termasuk ketika melawan Sol Membi juga sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan saat jumpa pers juga Sol Membi menunjukkan bahwa dia adalah lebih baik daripada Sol Membi. Thomas Americo menunjukkan dia lebih baik daripada Sol Membi. Gimana menurut Bang Finon? Apakah benar memang Thomas Americo ini sosok yang memang kontroversial, sosok yang memiliki lidah tajam saat jumpa pers sebelum pertandingan? Kalau dibilang kontroversial, ya itu Thomas Americo temperamental ya. Gampang tersinggung ya, tetapi hatinya sangat baik, dan saya pernah ke rumahnya itu sampai tangannya memukul kursi saking marahnya. Ya, itu saya juga berterima kasih diterima Thomas Americo di rumahnya di Jalan Manggar, Malang ya. Kita bertemu, makanya saya sangat mengenal istrinya ya, karena kita ada berapa jam di rumah itu. Iya. Dia sangat temperamental tapi rendah hati, dan satu kita bertanya dia bisa menjawab 1000 jawaban. Ya, berarti memang sosok yang suka bercerita ya, sosok yang suka berbicara ya. Suka berbicara ya. Iya. Tapi berbicaranya juga kita sering tidak dapat menganggap pembicaranya itu terlalu jauh ya, kemana-mana lah, melebar gitu ya. Kemana-mana ya, padahal itu sangat menarik sekali. Iya, baik, kita kembali ke arena tinju. Dalam artian Thomas Americo menantang Sol Membi ini adalah puncak kejayaan, puncak karirnya dia lah ya, puncak popularitasnya dia. Thomas Americo saat menantang Sol Membi, orang semua matanya tertuju ke pertandingan ini karena berstatus sebagai kejuaraan dunia gitu. Sayangnya Thomas Americo akhirnya kalah 15 ronde dalam pertarungan 15 ronde, kalah angka dan gagal menjadi juara dunia. Nah, setelah itu apa yang terjadi, Bang Finon, dengan Thomas Americo? Ya, kembali dari bawah ya. Oke, dia bertanding lagi ya lagi di Jakarta lawan Australia. Itu tidak ada teman-teman wartawan yang mensupport Thomas Americo, semua mencibir Thomas Americo. Kenapa, Bang? Karena permainannya juga memukul lalu membalikkan tubuh. Tidak. Dan stamina mungkin ya, itu kan membalikkan tubuh di pelanggaran. Pelanggaran ya di dalam tinju. Ya, ulang melakukan pelanggaran, tapi tidak ada warning dari wasit, sehingga itu teman-teman wartawan juga tidak suka. Tapi sebenarnya itulah gaya Thomas Americo yang memiliki tangan jab street yang sangat luar biasa. Dan itu belum ada petinju Indonesia sebaik jab streetnya Thomas Americo, itu harus diakui. Ya, baik. Lah, kembali ke cerita Abang tadi, Bang.
sebelum bertemu dengan Sol Membi bahwa Thomas Americo ini juga banyak bertanding melawan petinju-petinju lokal, dan ada salah satu yang sampai harus ditenangkan gitu karena usai pertandingan melawan Sol Membi. Itu gimana ceritanya, Bang? Ini setelah dia gagal kejuaraan dunia itu kan tanggal 29 Agustus 1981. Oh, ini kejadiannya setelah gagal kejuaraan dunia, ya. Setelah kejuaraan dunia, ya. 3 tahun kemudian, 3 tahun setelah gagal kejuaraan dunia, dia dipanggillah ke Banyuwangi oleh promotor ayah angkatnya, yaitu Sida Balok. Bertandinglah Thomas Americo di Banyuwangi, di Gor Mojopanggung namanya, ya, Banyuwangi. Yeah. Kalau kita menyebut Banyuwangi, tentu pasti orang ingat dengan Minak Jinggo. Banyuwangi ini, ya, sejarah Banyuwangi melahirkan banyak petinju, Bang, ya. Jinggo, ya. Tapi di Banyuwangi iklim tinjunya bagus, Bang, di Banyuwangi. Banyuwangi bagus, tapi kan tidak ada menggerak. Ini sejarah tinju Banyuwangi itu digerakkan oleh seorang tentara. Oke. Namanya Sida Balok. Oh, yang tadi yang membawa Thomas Americo. Yang membawa Thomas Americo dari Timur Timur, ya. Timur. Okay. Beliau berpangkat kapten ketika itu, menjabat sebagai kasih intel Kodam Banyuwangi. Beliaulah yang melahirkan sasana tinju pertama kali di Banyuwangi, dan pertama kali tinju profesional berlangsung di Banyuwangi. Itu berlangsung pada tanggal Oktober tahun 1984. Oke, baik. Berarti berapa itu? 37 tahun lalu. Setelah Thomas Americo bertanding kejuaraan Indonesia, ya. Iya. Kejuaraan Indonesia di bawah naungan ring official Komisi Tinju Indonesia, kelas welter junior. Sebagai juara, Thomas berhadapan dengan penantang Jimmy Sinantan. Ini Jimmy Sinantan luar biasa, ini slugger. Ya, Jimmy Sinantan. Ini sangat terkenal. Tinju pro pasti mengenal Jimmy Sinantan. Itu dari aslinya dari Jawa Barat. Bandung. Kemudian pindah masuk ke pro, masuk ke Jawa Timur, Surabaya. Ya, kalau Bandung saya ingatnya Tia Koswara. Dulu ada Koswara, ya. Sama yang dulu Alfarizi Jawa Barat juga, ya. Alfarizi Jawa Barat. Itu luar biasa. Siapapun belum pernah melihat komersialisasi Alfarizi. Iya. Alfarizi, Rahman Kili-Kili, tipikal permainannya mirip-mirip, sangat menghibur di tering. Sampai sekarang. Nggak ada yang ini, ya, nggak ada yang melanjutkan jejak dan gaya permainan dua petinju itu. Sayang nasib kedua petinju, keduanya berakhir tragis, ya. Keduanya sudah mendiang. Baik, kita kembali ke ini, Bang Finon, ke Thomas Americo, ya. Berlawan Jimmy Sinantan dari Jawa Barat. Sinantan itu pertandingannya itu, ya, di Gor Mojopanggung, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya. Ya, itu dipromotori oleh FK Sida Balok, kejuaraan Indonesia. Jimmy Sinantan kalah. Kalah angka atau kalah? Kalah angka, 12 ronde. Ya, 12 round. 12 ronde, kalah angka. Jimmy Sinantan protes ke Dewan Juri, ya, Dewan Juri ke official ring, ya. Tetapi tidak ada menanggapi Jimmy Sinantan. Dianggap angin lalu, dianggap sudah nggak berguna barangkali, sehingga Jimmy Sinantan marah ke kamar ganti. Ganti, dia mengamuk dengan tangan kosong, memukul tembok berkali-kali. Oke. Abang lihat langsung kejadian itu, Bang. Abang lihat kejadiannya. Sampai disuntik pun melihat. Oh, berarti Abang ada di lokasi kejadian saat itu. Di lokasi kejadian, ya. Melihat kejadian itu, masuk kamar ganti, istrinya. Akhirnya mereka bercerai. Istrinya ada, ya, istrinya Jimmy ada, anaknya 2 juga ada, bapaknya Jimmy Sinantan juga ada di sana, pelatihnya Swatman juga ada di sana, nggak bisa mengatasi. Tapi saat pertandingan sendiri sebenarnya seperti apa, Bang Finon? Apakah memang pertandingan itu berlangsung?
Thomas Americo menang angka, ya. Ya. Walaupun kita lihat itu tetap dia menang angka. Tetapi Oke, dari pandangan sebagai sudut netral juga sebenarnya dia menang angka ya. tetap Thomas Americo. Tetapi pada ronde ke-7 ya, Ya. Jimmy Sinantan melukai pelipis Thomas Americo. Oke. Dipanggillah dokter, ya, dipanggillah dokter. Ini sebenarnya pelanggaran. Dokter itu tidak boleh mengobati luka. Ya, Dokter hanya bisa pertandingan tinju hanya boleh menghapus dan darah. meminta berhenti dan dilanjutkan ya. Seperti itu Bang Finon ya. Ya, Ya, dia menghapus enggak darah itu menghapus maksudnya darah. ya, darah bukan di luka, di bawah luka. Ya. Ya itulah mungkin yang membuat seharusnya dia menang TKO kalau menurut aku. Kalau itu pertandingan dihentikan ya akibat alasan luka yang sudah terlalu berbahaya, dokter kan berhak untuk mengajukan untuk pertandingannya dihentikan. Ya, ke wasit kan. Tapi tidak bisa mengobati luka, hanya bisa membersihkan darah yang ada di bawah luka. Ya. Jadi kalau membersihkan luka darah itu kan dia dokter hanya menghapus darah yang di bawah luka, bukan dalam luka. Iya. Tetapi dokter ketika itu sudah menghapus darah yang ada menetes dari luka Thomas Americo, sehingga darah pun berhenti, pertandingan dapat diteruskan dan Jimmy Sinantan kalah angka. Itulah yang diprotes. Dia protes karena kenapa dokter bertindak terlalu jauh dengan mengobati atau menghentikan ya. Marah, mengamuklah dia di sana dan tidak ada yang bisa menghentikan. Tahu dokter datang. Iya. Dokternya kecil, saya ingat sekali, pakai baju putih, pakai kacamata. Cepat-cepat menyuntik Jimmy Sinantan, itu yang disuntik itu tangannya ya. Jimmy Sinantan. Tapi Jimmy Sinantannya nggak melakukan perlawanan ya, dia mau juga disuntik. Enggak, Jimmy Sinantan hanya memukul tembok. Masih dia masih memukul tembok. Siapa-siapa. Ya, tidak mau ganggu siapa-siapa. Oh enggak, maksudnya memukul tembok. Maksudnya ketika dokter datang akan disuntik, Jimmy dia udah tenang. Udah enggak ketika dokter datang, Jimmy disuruh duduk. Oh, dia mau. Jimmy mau ya. Oke. Di atas kursi Jimmy mau, di atas meja Jimmy mau duduk, disuntik dan tidak 5 menit, mungkin sekitar 2 menit kali ya, Jimmy lemas, dibius lah Jimmy. Itulah kisah Jimmy dibius oleh seorang dokter pertandingan supaya tidak mengamuk. Itu kenapa Bang bisa sampai, maksudnya semengamuk itu gitu loh, maksudnya kan protes ya biasa sih, petinju kan protes sering ya, maksudnya apalagi ketika kalah angka, karena biasanya kalah angka itu kadang subjektif, penilaian wasitnya dianggap terlalu subjektif, dia protes, tapi kan sampai tidak bisa dihentikan ini kan sebuah fenomena atau sebuah kejadian yang agak sulit juga ya kita terima gitu loh, maksudnya pelampiasannya. Kalau Jimmy ya setelah kasus Banyuwangi ketemulah saya dengan Jimmy dan dia hanya mengatakan kepalanya panas. Dan memang ini petinju slugger yang memukul gong to gong fight, memukul dengan apa aja sehingga kepalanya juga banyak kena pukul panggrang. Sehingga koslet ya. Ketika bertanding dia koslet. Dalam tinju itu ada kejadian seperti itu ya. Ya, ada kejadian seperti itu ya, kalau dipukul dia mengalami gangguan. Iya. Karena setiap petinju itu kalau bertanding jangan langsung tidur. Iya. Tapi mereka biasa kompres. Tapi menarik juga ketika setelah kejadian itu, Abang masih pernah ketemu dengan Jimmy Sinantan dan berbicara mengenai kejadian ini dan dia jelaskan kepada Abang. Dia bilang dia tidak tahu apa-apa ya. Aku tak tahu itu, cuma yang aku tahu kenapa aku dikasih kalah. Oh, oke. Jimmy nggak tahu dia disuntik. Oh, dia nggak tahu? Nggak tahu. Yang dia tahu, dia dinyatakan kalah. Dan dia bilang, seharusnya aku menang. Karena itulah aku mengamuk. Mungkin karena itulah aku mengamuk, dia bilang gitu. Iya. Tanya lagi, Jam. Waktu itu Jam, you disuntik oleh dokter. Oh, aku tak ingat. Oh, dia nggak ingat ya sama sekali? Nggak ingat. Kenapa? Dia nggak ingat. Dia ingat tuh dia marah karena kalah. Iya. Tapi ketika disuntik dia nggak tahu ya. Setelah sadar juga dia baru nggak tahu.
Jimmy nggak tahu. Ketika dia disuntik, dia nggak tahu. Mungkin setelah sadar apa istrinya bercerita atau orang tuanya atau anaknya mungkin ya. Tapi Jadi dia selain tidak tahu. banyak wartawan yang menyaksikan kejadian itu, Bang. Saat Itu yang menyaksikan kejadian itu cuma satu-satunya Finon Manulang. Oh, oke. Tapi kalau yang lain maksudnya official pertandingan pasti ada yang tahu kejadian itu ya. Mungkin enggak ya, itu wasit hakimnya sudah merasa selesai, buat apa lagi ngurus. Oh, berarti yang paling tahu itu adalah keluarga-keluarga dari Jimmy Sinantan dan juga istrinya dan anaknya ya itu aja. Anaknya. Lah, yang manggil dokter sebenarnya siapa? Yang manggil dokter siapa, Bang? Enggak tahu ini siapa ini. Apakah anaknya yang dua anaknya kan dua ikut dalam tuh. Apakah anaknya yang dua ini ataukah ayahnya Jimmy Sinantan yang memanggil dokter? Kita nggak tahu. Itu bukan dokter pertandingan, bukan dokter. Ya, dokter pertandingan. Oh, oke. Dokter pertandingan datang menyuntik Jimmy Sinantan, kemudian lemas, dibius ya, supaya tidak mengamuk. Oke. Dibius lah Jimmy Sinantan. Kalau tidak dibius, itu mungkin akan lebih parah lagi ya. Dia akan mengamuk. Itu tentang sejarah pertandingan tinju. Itu pertandingan tinju profesional pertama di Banyuwangi. Oke. Yang digelar oleh promotor Sida Balok. Luar biasa ya. Maksudnya itu sangat langka sekali ya, petinju harus disuntik belum pernah ya. Obat penenang belum pernah setelah ya. belum. Bisa jadi ini satu-satunya Jimmy Sinantan yang harus disuntik oleh seorang dokter supaya tidak mengamuk. Belum pernah melihat petinju yang kedua. Ini kasusnya sudah 37 tahun yang lalu ya, 37 tahun 84 sampai 2002, berarti sudah 37 tahun berlalu baru Jimmy Sinantan satu-satunya yang dokter datang menyuntik sampai lemas dan tertidur. Oke. Jadi sangat jarang ya kasus kejadian seperti itu. Tapi sebelumnya sama sekali belum pernah ada, Bang ya. Maksudnya setelah itu juga nggak ada juga yang sampai harus seperti itu. Belum pernah lihat dan belum pernah mendengar. Baru satu-satunya Jimmy Sinantan. Dan itu nanti ya itu nanti akan mengisi halaman sejarah tinju yang akan ditulis oleh Finon Manulang. Oke. Itu ada di sana. Iya, jadi sahabat Ringside, Bang Finon ini adalah wartawan senior ya, wartawan yang sudah lama sekali menggeluti atau menulis meliput mengenai tinju di Indonesia maupun di luar negeri ya. Umumnya mayoritas adalah dalam negeri. Jadi dia sudah banyak punya pengalaman dan juga menyaksikan berbagai kejadian di dunia tinju tanah air dan rencananya akan menulis buku mengenai sejarah tinju Indonesia yang saat ini lagi digarap. Jadi kita tunggu aja sampai bukunya selesai, nanti kita akan umumkan juga biar sahabat Ringside bisa dapat atau bisa beli buku ini. Kita mudah-mudahan bisa cepat selesai, dan kembali saya sampaikan bahwa jangan lupa mengunjungi situs rondeaktual.com yang digarap oleh Bang Finon Manulang ini. Jadi di sana banyak cerita, berita mengenai tinju, mengenai sejarah-sejarah tinju, mengenai perkembangan dunia tinju tanah air, bisa disaksikan atau dilihat di situs rondeaktual.com. Baik, Bang Finon. Jadi ya, itu tadi cerita soal Thomas Americo. Salah satu pertandingan terunik atau pertandingan teraneh Thomas Americo, di mana lawannya harus disuntik dengan obat penenang untuk menenangkan karena mengamuk setelah pertandingan. Tidak mengamuk. Iya, ya, itu melawan Jimmy Sinantan di Banyuwangi. Nah, selain itu, ya. Selain petinju, Thomas Americo adalah seorang promotor. Thomas Americo pernah mempromotori dirinya sendiri bertanding di GOR Pulau Sari Malang. Berarti dia jadi promotornya, dia petinjunya juga. Dia manajernya juga. Dia manajernya juga.
Itu pada tahun 1986. Berarti boleh dikatakan kalau dia menang nggak dapat bayaran, karena kan dia promotornya. Ya, dia petinjunya, pelatihnya, Itu ada manajernya dia, promotornya juga. Atas dasar apa, Bang? Thomas Americo mau memutuskan menjadi seorang promotor, manajer, dan sekaligus petinju yang tampil pada pertandingan yang dipromotori oleh dirinya sendiri. Ya kan, kalau di tinju ini ada orang berani keluar uang, yang penting dia bahagia, senang, dan ada uang di tinju, yang penting dia terkenal. Terkenal bisa jadi pilkada ikut dan bisa kemana-mana. Oh, jadi sebenarnya itu adalah untuk mendongkrak popularitasnya ya. Karena memang karena nggak ada promotor yang bersedia menampilkan Thomas Americo lagi, akhirnya dia jadilah promotor sendiri dan mencari lawan. Ya sebenarnya sparring partner yang dibayar lah istilahnya ya. Jadi kan sebenarnya sparring partner yang dikemas dalam bentuk pertunjukan, karena kan ya dia petinjunya, dia yang promotornya, manajernya, lah ini sabuknya juga dia juga yang nyediain nanti. Kalau nggak bisa aja dia yang nyediain gitu. Di Gor Pulau Sari Malang. Kalau Anda pendengar siapa saja yang mengikuti tinju profesional, itu pasti ingat yang namanya Gor Pulau Sari Malang. Itu sangat legendaris. Semua petinju-petinju top Indonesia, Elias Pulau, Gor Pulau Sari Malang. Itu di mana, Bang? Bukan yang di Gajayana, Bang? Bukan, beda lagi dengan yang Gajayana. Gajayana kan ada sasana juga ya, sasana tinju di Gajayana. Itu di bawah itu. Balai kota. Oke, tapi ini gornya ya. Gor Pulau Sari itu di agak atas, dan sekarang ketika saya ke sana Gor Pulau Sari sudah lenyap. Oh, udah nggak ada lagi. Di Gor Pulau Sari ini juga dulu ada sasana tinju juga. Tidak ada, dia hanya gor. Hanya gor, tempat bertanding tinju ya. Tempat bertanding, termasuk juga penampilan AK zaman dulu ya, yang kalau Ucok Arahap ngerok, ya mainnya di Pulau Sari. Oh iya. Berarti itu sangat terkenal. Malang ini memang dari dulu salah satu kiblat dari tinju nasional ya, Bang ya. Malang. Ya, Malang luar biasa. Malang itu semangatnya bertinjunya luar biasa dan penontonnya luar biasa. Pertandingan tinju di Malang tidak ada yang mengharap tiket gratis. Bayar ya. Hebatnya di situ. Sama kayak pertandingan tinju di Malang, tidak harus beli tiket. Oke. Itu hebatnya Malang. Dan kalau di tempat lain kan mungkin mengharap dikasih tiket gratis. Minta lagi satu lagi. Iya. Malang tapi bukan hanya di tinju ya, di sepak bola juga ketika Arema bertanding. Mereka bayar. Mereka bayar. Tidak ada yang gratis. Tiket gratis. Mereka bayar. Ya, itu budaya yang cukup lekat dengan Malang ya. Mereka berbayar gitu loh. Jadi mereka bayar untuk menyaksikan timnya bertanding, begitu juga di tinju. Jadi kalau cerita Bang Finon, mereka juga bayar gitu loh untuk menyaksikan tinju. Kalau sepak bola zamannya Persema Malang nggak pernah itu penontonnya 1.000-2.000. Iya. Berarti ini tinju bayar semua, Bang ya, di Malang ya. Dan itu sering kejuaraan sering digelar di Kota Malang. Sering sekali. LSPK main di sana 3 kali. Dan sekali dia menang, sekali main kalah di Malang. Ya, itu Monot, apalagi Monot. Ini Monot legenda tinju. Simpan dulu, Bang, jangan dikeluarin semuanya. Nanti kita bicara soal Monot satu-satu. Kita kupas sini Thomas Americo. Thomas Americo akhirnya bertanding di Gor Pulau Sari Malang ya. Dengan dia jadi promotor, petinju sekaligus manajer. Ini pertandingan terakhirnya, Bang, enggak? Pertandingan terakhir mungkin ya. Enggak ya, mungkin tidak. Masih ada pertandingan lainnya, tapi sebenarnya ini sudah di akhir penghujung karirnya lah ya, sebenarnya sudah di penghujung karirnya Thomas Americo kalau tidak salah. Ya, di umur masih umur di bawah. Oh, belum. Malah sebenarnya masih cukup panjang. Potensial ya. Oke. Aku pikir tadi udah mulai memasuki era-era pensiun, terus ya bikin tinju sendiri, jadi promotor, jadi manajer, dan jadi petinjunya. Aku pikir udah mau masuki masa pensiun, tapi ternyata masih panjang juga setelah pertandingan itu masih panjang ya. Pertandingan Thomas Americo. Dia masih bertanding ke Jakarta, masih bertanding Oke. masih
Cuma kan ketika itu promotor tidak mau menandingkan Thomas Americo, sehingga dia pun harus menjadi promotor sendiri. Kenapa tidak mau menampilkan Thomas Americo? Kan dia mungkin dia udah penantang juara dunia, bayarannya pun beda. Sementara promotor kita kan memang terbatas uangnya, mau bayar Thomas Americo pun harus tidak sama dengan pertandingan besar. Iya. Oke. Nggak dia tampil jadi promotor. Istilahnya nggak ada yang mampu bayar lah ya, nggak ada yang mampu bayar Thomas Americo untuk bertanding karena dia udah sempat melawan juara dunia, jadi levelnya juga udah naik jadi kelas berbeda, level dunia berbeda harga, ya. Harga Baik. pun berbeda. Jadi dia promotor juga kalau mau bayar Thomas Americo ketika itu mungkin ya tidak hitungan ratusan ribu lagi, udah jutaan, udah mahal. Iya. Baik, jadi itu tadi sahabat Ringside. Jadi Thomas Americo, kita sedang mengulas beberapa perjalanan Thomas Americo di tinju Indonesia ya, karena dulu Timur masih menjadi bagian dari Indonesia, jadi dia masih bertanding di atas nama Indonesia juga ya, Bang Finon ya, ketika juga melawan Sol Membi juga masih atas nama Indonesia. Nah, dia adalah salah satu petinju yang memang cukup populer di era 80-90-an di Indonesia gitu. Dan kita tidak membahas lebih jauh mengenai kelanjutan atau setelah masa pensiun dari Thomas Americo, karena kita tahu bahwa Thomas Americo sudah mendiang ya, sudah meninggal dunia, dan ini ada berkaitan dengan isu politik lah. Kita nggak mau terlalu jauh ke sana. Ya, kita tidak mau terlalu jauh ke sana karena semua pasti akan punya pilihan dan punya argumentasi tentang pilihannya, dan juga versi-versi yang mungkin berbeda, versi yang ya kita tidak punya kemampuan untuk bisa berbicara dan mengungkap fakta sejauh itu gitu loh, karena di sini saya juga tidak pernah bertemu langsung dengan Thomas Americo, sementara Bang Finon juga hanya bersinggungan mengenai tinju. Jadi di luar itu kita tidak akan membicarakan di sini ya. Jadi yang kita tahu adalah saat ini sudah mendiang. Jadi apapun itu, yang pasti Thomas Americo pernah populer di tinju Indonesia dan juga pernah menantang juara dunia, dan itu luar biasa gitu loh saat itu ya. Sebelum era Elias Pikal menjadi juara dunia, Thomas Americo sebenarnya sudah nyaris atau punya peluang untuk menjadi juara dunia saat berhadapan dengan juara WBC Sol Membi. Sayang kalah 15 ronde dan tidak pernah duduk selama interval dari satu ronde ke ronde lain. Benar kan Bang Finon ya? Ya, satunya petinju di Indonesia dan di dunia kan hanya Thomas Americo yang tidak pernah duduk. Di interval. Iya. Interval ronde. Padahal, dan itu bukan orang kan dulu ketika Thomas Americo kalah tidak mau duduk di Istora Senayan, orang menyebut pikirannya jadi miring. Bilangnya itu berdasarkan instruksi dukun. Ada. Orang kan pikiran jadi miring melihat Thomas Americo tidak mau duduk. Padahal Thomas Americo itu berdasarkan pengakuan dia di rumahnya Jalan Manggar Malang. Oke, ini catat nih sahabat riset ini. Ya? Wah, nah ini yang fakta sebenarnya berdasarkan pengakuan Thomas Americo bahwa dia tidak mau duduk itu karena apa, Bang? Mual. Ya. Dia kalau dia duduk, dia itu naik. Dia akan mual, dia akan mau muntah. Oke. Itu yang membuat dia tidak mau duduk, bukan main dukun. Iya. Orang-orang yang tempo hari ya di tahun itu banyak ditulis Thomas Americo di instruksi dukun tidak mau duduk. Itu kan salah besar. Iya. Bodoh sekali kan orang yang mengatakan seperti itu. Dan berdasarkan ini saya ulangi lagi, berdasarkan pengakuan Thomas Americo kepada Finon Manulang di Jalan Manggar, Malang, Jawa Timur, dia sengaja tidak mau duduk karena kalau dia duduk, dia akan mual dan muntah, nggak kuat, tidak tahan. Oke. Tapi dalam tinju boleh ya Bang ya, tidak duduk saat tidak ada kewajiban harus duduk ya, tidak ada kewajiban untuk harus duduk saat interval
dari satu ronde ke ronde yang lain. Baik, Dan ketika dia bermain tidak mau duduk lawan Saul Membi, Thomas Americo juga tidak duduk ketika lawan Jimmy Sinantan. Thomas Americo juga tidak mau duduk ketika bertarung dengan Bongo Candy 12 ronde. Thomas Americo juga tidak mau duduk ketika bertanding dengan lawan-lawan yang lain termasuk di Gor Pulosari. Wih, ya. Jadi itu tadi bagi yang selama ini bertanya-tanya kenapa Thomas Americo tidak mau duduk saat bertanding, karena memang ada perasaan mual gitu loh. Jadi kita nggak tahu seperti apa prosesnya, tetapi yang dirasakan dari pengakuan almarhum atau mendiang Thomas Americo kepada Bang Finon, dia mual kalau duduk saat bertanding gitu lah. Dan terakhir Thomas Americo bertanding terakhir di daerahnya di Dili ya, di Stadion Municipal Dili, bertanding 4 ronde melawan Tarasing dari Surabaya. Dia juga tidak duduk. Di hadapan penonton sendiri dia tidak duduk. Memang nggak bisa duduk kalau Thomas Americo bertanding. Ya. Bukan dibuat-buat, bukan sombong, bukan sombong, apalagi orang bilang sombong, angku. Waduh, itu salah besar. Itu karena memang ada sesuatu yang memang membuat dia mual kalau duduk saat bertanding ya, harus berdiri. Dan ya dia yang paling tahu badannya juga sih, Bang. Ya kan? Dia yang ngerti. Yang tahu dia makanya berdiri. Itu yang terakhir tadi saya ulangi lagi, dia terakhir bertanding di stadion sepak bola, lapangan sepak bola, Stadion Municipal Dili. Abang kesana nonton? Kesana ya. Itu kita kesana melihat Thomas Americo, makanya kita tahu, kita melihat ya, tidak orang menuduh Thomas Americo sombong, angku, tidak mau. Bukan, itu salah besar. Berarti saat itu ya 80-90-an itu tinju itu memang cukup populer ya Bang ya. Ya, itu terlihat kan dari antusias wartawan ya untuk datang meliput gitu loh. Sampai ke Dili juga Abang masih liputan gitu ya, loh. Ya, dan waktu itu memang itu benar-benar era buat Finon Manulang berkarya sebagai di jurnalistik, meliput tinju ini hampir setiap minggu tuh keluar dari kantor. Itu dibiayai oleh kantor, dikasih uang. Ya, untuk perjalanan ya. Kita dapat uang saku perjalanan, dapat honor. Dapat Ya. Istilahnya masih menjanjikan ya, olahraga tinju, olahraga pers ya, perusahaan pers, koran itu sangat masih memandang tinju sebagai salah satu tinju laku dijual, populer. Iya. Sekarang boro-boro Bang, waduh, tinju kalau susah deh. Sekarang ada ronde aktual ya. Ronde aktual tinggal tinju tentang tinju Indonesia. Orang nggak kenal. Aku dulu terakhir aku rutin nulis tinju itu waktu masih di koran, dulu masih di Indopos itu, yaitu tinju Indosiar setiap Kamis, Rabu, saya lupa Rabu apa Kamis ya, Rabu timbang badan, Kamis pertandingan, Rabu timbang badan, setiap minggu itu masih ada, makanya kita masih kenal lah. Jadi masih Daud Chino masih main di Kejurnas, masih udah ketemu dengan kita, saya masih sempat. Ya itu tadi Tia Koswara. Terus apa itu Dan Mogot saat itu. Iya. Masih siapa? Ada Pak Nusri Rihina, wasit senior. Iya, masih ketemu lah. Dulu masih zamannya Bopi, harus ngambil izin dulu ke Bopi sebelum bertanding. Ya kan? Di mana? Di Senayan. Iya, setiap mau pertandingan kan harus ada izin dulu tuh dari Bopi dulu. Nah itu, tapi sekarang udah jarang Bang, udah nggak ada. Tinju ada tapi ya udah nggak serutin dulu sih. Kita lah yang memang suka tinju ini, kita yang ngangkat lah sekarang. Iya, kalau orang lain kan udah nggak mau. Iya, kita aja lah, kita cerita aja soal tinju ini biar tahu nanti ada yang tertarik lagi kan. Wah ternyata tinju pernah besar gitu. Marco Tampu Bolon ini kan juga ini sebenarnya sangat luar biasa ya, ada ronde aktual ya. Finon Manulang menulis tentang tinju Indonesia, bukan tinju luar negeri loh. Ini bedanya di situ. Ini tinju Indonesia. Tidak ada orang yang mau melihat tinju Indonesia. Iya. Tentang tinju Indonesia kecuali Finon Manulang. Ini merupakan pengabdian Finon Manulang kepada dunia tinju. Makanya petinju-petinju Indonesia itu selalu kita tulis.
Ya. Tidak setiap hari, tapi hampir itu 60 atau 70 banding 30%. 70 banding 30. Iya. Jadi itu dia sahabat ringside. Jadi kalau kalian memang senang tinju, tidak ada salahnya dan pasti bagus. Kunjungin aja ke Ronde Aktual, di rondeaktual.com juga informasinya sangat lengkap. Benar yang dikatakan oleh Bang Finon, dia menulis mengenai tinju, utamanya atau mayoritas tinju dalam negeri itu hampir setiap hari gitu. Jadi Ya, teman-teman atlet juga ya, kalau ketemu Bang Finon ya beri akses lah, untuk wawancara, untuk foto dan segala macam, biar ini ini juga tinju juga, iklim tinju di tanah air gitu loh. Ketika masih ada yang memberitakan ya, kan, berarti kan ini keringat. sekarang udah ada yang Ya. antri ya, yang antri itu David Koswara ya, Ini David Koswara itu masih hubungan sama Tia Koswara? Masih. Masih? Oh, enggak ya, beda. Beda, cuman Tia Koswara Bandung, David Koswara ini dari Jawa Tengah. Oh, dulu yang Bandung itu ada Ya, Bang. Koswara. Sasana yang terkenal Itu apa Bang ya? Cobra. Itu Cobra itu Ada. Asep Rosadi. Asep Itu Rosadi. anak Iya. Bang, kapan-kapan bolehlah kita ke ya, Bandung, ke tempat Cobra. Cobra. Dia punya petinju dulu yang Yulio Moro. Cepi. Yulio Moro. Dolman. Iya, Yulio Moro dulu itu adalah, yang aku ingat itu adalah rival Docino. Yulio Moro. Satu-satunya petinju yang pernah, petinju Indonesia yang aku lihat sangat sulit dikalahkan oleh Docino saat masih ini ya, belum seperti sekarang yang masih di Indonesia, itu ya Yulio Moro. Ya. Ketika bertanding lawan Yulio Moro, ya, saat tanding lawan Yulio Moro itu Daud itu hampir dibilang nggak menang KO gitu loh. Ya. Dia menang angka pasti, menang angka. Karena Yulio Moro itu wah bagus. Aku bilang ya ini sayang aja nggak ada yang melirik gitu loh, promotor gitu. Saat itu Yulio Moro itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, tapi Red Cobra Bandung, iya kalau nggak salah itu Yulio Moro. Itu wah, Bandung Red Cobra, kalau Jakarta Bulungan. Hebat. Iya ya, Jawa Barat ya. Untuk bela diri sih sebenarnya Jawa Barat kan hebat-hebat. Untuk bela diri itu ya mulai dari Jawa Barat kemarin kan di PON menguasai. Iya, tarung derajat, sampai ada yang masuk PON segala kan, tarung derajat dari sana, terus ke tinju Bandung gitu. Padahal kalau secara kultur, secara ini biasanya kan sopan-sopan ya, orang Bandung kan, orang Jawa Barat kan ya sopan gitu, halus gitu. Tapi kalau di dunia bela diri merajain gitu loh. Yang bela diri ini lagi apa, yang keras gitu loh, tinju, tarung derajat, yang kayak gitu-gitu kan mereka, wah, gue bilang kan main di Jawa Barat sebenarnya. Tantangan besar ya mereka, olahraga yang tantangan besar dan berprestasi. Iya. Jawa Barat itu luar biasa. Asep, iya bener tuh, itu legendaris banget tuh, Asep Sudrajat ya Bang ya. Asep Rosadi. Asep Sudrajat. Asep Rosadi. Nah, jadi pelatihnya Sasana Red Cobra Bandung. Aduh, itu masih ada Bang sampai sekarang ya? Iya Mas, ya, mungkin udah enggak ya. Oh, udah enggak? Masa Bang? Tikar ya. Kan Sasana udah gulung tikar. Oh, Asep Rosadinya juga udah nggak ngelatih lagi. Belum tahu ya, mungkin masih. Tapi kan dulu juga sebenarnya belum tua banget kalau si Pak Asep Rosadi kan dulu atau masih jadi pelatih juga masih usia berapa ya dulu ya, masih sempat aku lihat. 70 ya. Iya, tapi bisa jadi sih udah 70, udah tua ya, udah ini ya. Tapi menarik itu, bisa kapan-kapan kita kalau ada waktu bisa main ke Red Cobra Boxing Camp. Aku tuh pengen sebenarnya ngunjungin sasana-sasana legendaris itu, Red Cobra, Bulungan oke lah, KPJ Bulungan kan dekat gitu. Terus yang Gajayana Bandung, Gajayana Malang, terus Saung Galing tuh terkenal, terus Garuda Jaya, terus yang satu lagi yang punya Jenderal Tayyip di Bali apa? Jenderal Tayyip itu Mirah, tapi itu baru sih Bang ya, Mirah ya? Itu Mirah itu berdiri kira-kira tahun 80. Oh, udah lama ya? Udah lama. Udah Jenderal Tayyip yang pegang apa sebelumnya atau meneruskan Jenderal Tayyip ya? Jenderal Tayyip. Dari awal ya? Jenderal Tayyip itu datang ke Surabaya meminta Sajid Albarado supaya mewakili Mira Silver Bali. Kalau punyanya keluarga Bahari apa Bang? Yang di Bali juga? Itu Cakti. Oh ya, Cakti. Muka Tinju Indonesia itu ya. Yang Daniel Bahari.
Iya, Banyak pengen sih, petinjunya. menarik sih itu kita bikin podcast juga di sasana-sasana legendaris itu. Kalau di yang paling masih sekarang masih aktif ya KPJ sih ya. KPJ terakhir pernah kesana juga KPJ masih ada ini si Little semacam Homes. itu Little ya, Homes. ya Little Homes semacam markas ya. Mhm, Siapa iya, iya. aja boleh datang ke sana, siapa aja pelatih member ke sana, nanti muridnya datang dilatih di sana. Iya, iya. Nanti yang dapat uang itu kan pelatih membernya. Iya, iya. Makanya dari sentral KPJ Bulungan itu orangnya Iya. terbuka. Anto Baret tokoh pemuda ini, Iya. teman yang enak diajak bicara, pemusik paling top KPJ. Yang KPJ berarti Anto Baret Ya, Baret ya. KPJ itu tidak bisa dipisahkan. Musik jalanan Anto Baret sangat legendaris. Iya, kita kayaknya bisa Bang, kapan-kapan kita ajak podcast lah teman-teman yang berada di balik tinju ini tapi yang jarang terekspos gitu loh. Maksudnya ya kayak KPJ gitu kan, mereka melahirkan petinju-petinju juga, Red Cobra, Saung Galing yang gitu-gitu. Kan selama ini kan kita tahu adalah produk-produk yang udah jadi gitu loh. Chris John, Docino, ketika terus ya Elias Pikal, Nico Thomas dan segala macam yang petinjunya aja yang dikenal gitu loh. Maksudnya mereka itu kan lahir dari terlupakan ya. Terlupakannya campnya ya. Iya, walaupun mungkin dari camp ini tidak banyak juara dunia atau petinju yang memang sempat berkesempatan untuk menjajal kejuaraan dunia, tapi ada mereka dengan berdirinya sasana-sasana ini juga sebenarnya menjaga iklim tinju di tanah air juga tetap terjaga saat itu gitu loh. Jadi itu nggak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi kita kan selama ini kan sorotan kamera itu kan hanya ke petinju yang udah naik di ring yang levelnya udah cukup tinggi gitu loh. Maksudnya level yang udah kejuaraan dunia, udah apalagi belakangan ini gitu loh. Kalau tingkat kejurnas orang udah malas sebenarnya, nggak terlalu tertarik gitu loh. Tapi kan kalau kejuaraan terang aja, kalau tingkat kejurnas ya itu orang membacanya capek, lelah. Tapi kalau orang yang sudah punya nama, orang maunya Daud Yordan. Makanya inilah tadi saya katakan bahwa pengabdian abadi Finon Manulang menulis tinju Indonesia melalui ronde aktual. Maka sudah terlupakan. Kalau itu tidak kita tulis sudah terhapus. Kesian. Makanya kita sekarang kita tambahin lagi nih dengan adanya podcast Ringside ini kita akan coba menggali lagi cerita. Menyemangati ya tinju pro Indonesia. Bagi yang pengen mau tidur gitu kan bisa dengarkan, tetakin aja handphonenya terus dengerin ceritanya sembari mau tidur. Jadi kayak kita bercerita aja nih sama Bang Finon, mengenang nostalgia era keemasan tinju di tanah air. Kita akan kupas satu-satu gitu. Itu baik Bang Finon, ini udah cukup lama juga kita berbincang nih, udah 30 menit lebih. Dan kalau kita lanjutkan ya nggak ada habisnya juga sebenarnya, sampai besok juga kita bisa mengulas tinju tanah air yang memang pernah jaya dan pernah sangat mengharumkan nama bangsa gitu. Itu banyak sekali kisah-kisah yang menarik bisa kita bahas. Tapi kita akan pecah-pecah lah. Kita satu-satu nanti besok episode berikutnya kita akan berbicara topik yang menarik juga. Jangan kemana-mana, sahabat Ringside. Tetap bersama kami mendengarkan kisah-kisah ini. Jangan lupa subscribe dan juga klik tombol loncengnya kalau kata YouTuber sekarang. Kenapa? Karena nanti informasi terbaru dari episode terbaru akan langsung bisa Anda ketahui. Jadi itu dia. Terima kasih Bang Finon atas bincang-bincangnya hari ini. Baik, Bung Marco. Kita nanti ketemu lagi. Berkarya. Iya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu Bang Finon. Salam sehat, salam olahraga, dan salam tinju. Sampai jumpa.